Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang budiman, yang insya Allah soleh solehah, yang memilih berkumpul untuk menuntut ilmu, yang tadi saya bilang sebagai salah satu bentuk ibadah kita di menjelang akhir Zulhijjah, menjelang awal Muharram. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan menambah ilmu untuk diri pribadi dan insya Allah kita bisa sebarkan ke yang lain menjadi berbuah pahala dan berbuah keberkahan ya, harapannya juga berbuah cuan ya di dalam pergerakan kita, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang penjualan, entah itu pensiar, entah itu jualan produk, jualan jasa, terus apa punya usaha ya, yang punya produk itu mudah-mudahan kita harapkan bisa memanfaatkan pertemuan malam ini untuk membuat sesuatu yang beda dari sebelumnya. Nah, pertemuan malam ini yang belum kenal, karena ini dari beberapa grup ya, saya juga nggak tahu dari grup mana datangnya. Saya Aprianto ya, saya Aprianto, biasa dipanggil oleh teman-teman yang sudah kenal saya itu Om Apri. Ya, jadi silakan supaya akrab panggil aja Om Apri. Nah, eh, saya berkecimpung di dirinya digital kurang lebih 2 tahunan, eh, dan membentuk satu komunitas namanya Omega Digital Indonesia. Ya, Omega Digital Indonesia. Kalau memang teman-teman mau gabung, silahkan japri ke nomor saya ya. Ke nomor saya ini saya tulis di Zoom. Silahkan dicatat atau japri aja ya, mau gabung ke Odin. Nah, di Odin itu beberapa hal yang disampaikan. Pertama, eh, tips dan trik marketing pastinya. Terus tentang kadang kata-kata motivasi, eh, terus pastinya jualan tentang pelatihan-pelatihan yang kami adakan. Nah, pelatihan-pelatihan yang kami adakan itu banyak banget modelnya. Ada yang 2 pertemuan, ada yang 5 pertemuan, ada 10, ada 20 pertemuan satu paketnya, bahkan sampai ada yang 30 pertemuan, yaitu Gebiar Digital Omega Ramadan ya, Gedor namanya. Nah, itu biasanya diadakan khusus di Ramadan. 30 pertemuan itu dikasih harga cuma 200.000, padahal tuh kalau 30 pertemuan itu minimal 900.000 gitu ya teman-teman. Jadi itulah ajang apa ya, sedekah ilmu Odin untuk teman-teman semua. Nah, nanti bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan sehat walafiat semua. Nah, malam ini adalah pertemuan hari Minggu. Ya, hari Minggu yang memang nggak rutin sih, nggak rutin diadakan oleh Odin. Karena kan kalau hari Sabtunya saya full, biasanya kan udah letoy malamnya, jadi nggak bisa mengadakan. Sorry, hari Minggu siangnya udah full, maka malamnya nggak bisa mengadakan. Nah, tapi kalau memang kebetulan siangnya itu nggak kemana-mana, jadi masih ada energi. Sayang buat saya kalau malam itu cuma nonton drakor atau dracin gitu ya, sayang banget. Jadi enakan kita bertukar ilmu, bertukar gagasan supaya lebih manfaat. Nah, malam ini kita akan mencoba memilih satu tema. Satu tema ini sangat penting, ya, sangat urgent buat semua penjual sebenarnya. Ya, sebenarnya ini sangat urgent buat semua penjual. Apapun label yang teman-teman pakai ya, entah itu pensiar lah, marketing lah, apa ya namanya, reseller lah, franchiser lah, apalagi yang namanya affiliator lah, ya, masing-masing punya nama. Nah, copywriting ini sangat penting, tapi sayangnya tidak disadari. Ya, tidak disadari. Jadi sering banget saya lihat kalau di bahasa iklan itu to the point banget gitu ya, to the point. Misalkan umroh, daftar bersama kami Aprianto 0813 bla 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 bla, webnya https bla 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 bla, udah selesai. Nah, tapi kita nggak menghias kalimat itu
dengan hiasan-hiasan yang bagus. Kalaupun dihias sering terjadi monoton, ya monoton. Jadi beberapa admin saya juga dulu sempat terjadi monoton. Kalau monoton, maksudnya stylenya itu tetap gitu-gitu aja. Orang yang baca itu udah tahu gitu, udah tahu bahwa kita akan berbahasa apa. Jadi orang udah nggak kaget dengan istilah-istilah yang kita keluarkan, bahasa-bahasa yang kita keluarkan. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya copywriting. Nah, saat ini sudah sangat terbantu banget ya dengan adanya AI membuat copywriting yang sudah jauh berbeda dengan zaman sebelum AI berkembang. AI berkembang kapan sih? AI berkembang itu sebenarnya udah lama, tapi orang itu nyadar bahwa AI itu sangat membantu mengefisiensikan pekerjaan kita itu kurang lebih setahun ke belakang, 1 tahun, 1,5 tahun ke belakang. Nah, saya pun mulai eh, memanfaatkan secara secara persentase besar ya di apa yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu gitu. Nah, teman-teman yang belum menggunakan AI sebagai pembantu, ingat ya, AI itu sebagai pembantu untuk mengefisiensikan kerja kita, sayang banget nih. Ya, kita akan selalu tertinggal dengan yang lain, apalagi perkembangan AI itu luar biasa cepat. Kita nggak ngerti lagi setahun lagi jadi apa, 2 tahun lagi jadi apa. Nah, jadi teman-teman silahkan mulai menggali diri, membiasakan berbahasa atau bercakap-cakap dengan AI, khususnya yang saya sarankan dengan chat GPT, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang belum tahu apa sih copywriting, apa sih bedanya dengan Kopi Nescafe gitu ya. Nah, itu barangkali belum ada yang belum tahu. Nah, makanya tadi di di pemberitahuan informasi kelas ini saya nggak nyebut membuat copywriting semudah nyeduh kopi. Takutnya teman-teman ada yang belum paham copywriting atau cewek ya, kalau saya singkat cewek itu tuh apa gitu. Takutnya apa copyright kan keliru ya, copywriting itu kan nanti kok hak milik sih gitu kan, hak paten sih. Enggak, ini copywriting beda dengan copyright itu kan hak paten, kita punya sesuatu tulisan, kita punya sesuatu gambar karya dan lain-lain, kita hak patenkan gitu ya. Tapi kalau copywriting enggak, copywriting itu nanti ada pengertiannya sendiri. Jadi ya saya menulis seperti itu supaya teman-teman paham. Saya bilangnya membuat bahasa iklan atau kalimat iklan, ya, membuat kalimat iklan semudah menyeduh kopi. Apa iya sih membuat kalimat iklan semudah menyeduh kopi? Nanti akan kita buktikan bareng-bareng. Karena memang zaman sebelum ada AI, copywriter copywriter itu adalah orang-orang yang memang ditugaskan, digaji, dibayar untuk membuat kalimat-kalimat. Misalnya teman-teman pernah dengar nggak ada lo nggak rame, pria punya selera, eh, dan lain-lain lah ya, itu dibayar mahal Pak Bu. Malah seperti Pentin itu pernah mengadakan lomba-lomba untuk membuat slogan slogan ringkas yang akan mereka pakai ke seluruh penjuru gitu. Nah, itu hadiahnya gede-gede karena memang copywriting zaman dulu itu susah susah banget gitu. Dan kalau teman-teman lihat di toko buku, entah itu toko buku bekas, entah itu toko buku yang masih running kayak Gramedia, teman-teman cari materi copywriting itu susah banget nyarinya. Jadi waktu itu saya pernah ingin buka kelas copywriting, saya mencari referensi untuk menguatkan apa Ini yang foto saya punya. Nah, saya ya. itu susah banget nyarinya Pak Bu. Untuk mencari copywriting, buku copywriting itu susah banget. Jadi apa yang akan Bapak Ibu dapatkan malam ini, mudah-mudahan dapat diketahui ini ilmu yang mahal. Nah, ilmu yang mahal yang akan membuat kapasitas kemampuan Bapak Ibu menyusun kalimat-kalimat itu jauh lebih baik seperti itu. Saya mulai untuk share ini ya, share slide-nya ya. Mana nih? Mana nih? Kalau mana slide-nya? Oh iya. Saya malah keluar ya. Sudah terlihat belum slide-nya ya? Enggak, saya Belum. Sudah. Sudah ya? Oke. oh saya nggak ada ya.
Mana suara ini? Oke. Saya rumput lagi. Nah, nah ini apa gambaran saya terhadap copywriting ya. Gambaran saya terhadap copywriting bahwa kita ini sebenarnya masing-masing kita ini berada di zona perang. Zona perangnya itu siapa? Zona perang pertama perang kita terhadap konsumen, bukan kita musuhan ya, maksudnya itu perang tanda kutip. Artinya konsumen akan suara hilang. Suara saya masih ada nggak? Putus-putus. Masih. Aman. Oke. Nah, perang yang digambarkan ini adalah perang untuk mendapatkan konsumen. Ya, perang dengan pengusaha lain. Misalkan saya ada di Odin, saya akan berperang dengan pengusaha lain dari Jawara misalnya. Lembaga penyedia pelatihan atau dengan digital pintar misalnya gitu ya. Nah, itu bersaing. Dan ternyata misalnya saya bergerak di Samurai Travel gitu. Nah, maka memang saya sebagai agen Samurai Travel bersaing dengan agen dari apa namanya? Adventure misalnya. Saya bersaing tuh, tapi secara sadar saya juga sedang bersaing dengan sesama agen Samurai Travel. Gitu bagaimana orang tidak memilih travel lain, memilih Samurai Travel, dan bagaimana orang memilih saya dibanding agen lain. Kayak gitu. Jadi ini saya ibaratkan sebagai perang. Nah, perang itu adalah perang positif ya. Perang mendapatkan perhatian, mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen memutuskan, oke, deal, saya pengen mengambil produk atau jasa yang Anda tawarkan, gitu ya. Sip. Nah, kita bahas dulu biar kita sama-sama sepakat tentang copywriting. Nah, barangkali ada yang baru dengar atau sudah sering mendengar tapi belum paham benar gitu ya. Jadi copywriting itu bisa berbagai hal ya, bisa ditempatkan di berbagai hal dalam bentuk tulisan aja atau dalam bentuk tulisan yang bersatu dengan gambar gitu ya. Nah, tujuannya pasti yaitu satu, dia pengen orang yang membaca itu nggak bosen gitu. Kalau orang yang membaca baru satu kalimat di atas sudah paling ini lagi, dia langsung lewat. Nah, hilang itu kesempatan kita untuk nawarin yang lain. Ya, jadi tugasnya adalah menarik perhatian dulu. Setelah dia tertarik kepada kita misalnya, maka setelah dia terpancing perhatiannya untuk melihat lebih banyak lagi tulisan kita, baru dia mengalami peningkatan yaitu ketertarikan. Ya. Nah, kalau dia sudah tertarik, kita tambahin lagi dong hal-hal yang membuat dia bukan hanya tertarik tapi percaya. Hal-hal yang berupa pembuktian, entah itu testimoni, entah itu apa, nah itu harus ada. Nah, jadi sudah 3 tahap tuh. Jadi dia mulai perhatian, dia mulai tertarik, dan baru dia mulai percaya. Nah, kalau sudah orang percaya, kita sudah enggak dalam masa persaingan lagi dengan siapapun. Kalau orang sudah percaya. Nah, saya kalau sudah lagi prospek ya, lagi prospek calon jemaah misalnya, begitu saya sudah sampai pada tahap kedekatan emosional, maka udah tidak ada lagi tahapan meyakinkan. Ya, udah tidak ada lagi tahapan meyakinkan. Tinggal kita berharap dia terbangun kebutuhan yang semakin meningkat. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi meyakinkan bahwa sayalah yang terbaik, nggak perlu lagi udah itu. Karena dia sudah percaya dan dia nggak akan berpaling. Maka kalau ada teman-teman yang bilang, udah suruh aja dia DP dulu, suruh aja dia booking dulu, daftar dulu, ya nggak perlu. Kalau saya bilang biarin aja dia mengalir. Malah kalau kita terlalu memaksa atau menanya-nanya terus, itu nanti malah malah membuat dia hilang. Jadi kalau sudah percaya, udah tinggal kita mendorong sedikit lagi untuk bertindak gitu ya, menunggu momen-momen yang tepat untuk dia bertindak. Nah, jadi kita butuh kata-kata yang tepat dari mulai menarik perhatian sampai membangun ketertarikan, mengembangkan kepercayaan sampai juga menggerakkan tindakan. Nah, itu ya tahapannya ya.
EDII. Oke, yang belum nanya di mute dulu ya. Boleh kok nanya kapan aja bebas, nggak harus saya nawarin dulu ya. Nah, jadi bahasa ringkasnya adalah copywriting itu seni mengubah kata-kata yang akhirnya menjadi pelanggan atau orang yang membaca kalimat kita itu penasaran, menghubungi kita, nanya-nanya sehingga percaya, maka dia tahu oh problem saya ini akan diselesaikan oleh Anda gitu. Maka saya akan membayar sekian, entah itu ratusan ribu, puluhan ribu, sampai puluhan juta gitu ya. Kalau apalagi umroh kan sampai puluhan juta ya, itu pentingnya kata-kata. Oke, lanjut. Hah? Mana? Kok nggak lanjut? Oke. Nah, kenapa nih ceritanya copywriting dibutuhin? Kenapa sih kita nggak seperti berkalimat biasa aja? Ingat, kita kan juga kalau ngobrol beda ya. Coba Ya, apa? ya bapak-bapak yang pernah ngerayu mungkin paham bener nih saat kita bicara dengan teman ronda kita gitu ya, atau saat kita ngobrol dengan anak kecil kita yang usia 3 tahun 4 tahun misalnya, dengan kita ngobrol dengan waktu PDKT, waktu kita masih bujangan gitu ya, PDKT itu pasti berbeda tuh. Waktu kita lagi PDKT itu banyak bumbu-bumbu manisnya kan ya. Khalil Gibran juga kalah gitu kan, oleh kita gitu ya, saking kita pengen membuat perhatiannya ke kita, membuat dia tertarik dan membuat dia percaya oh kayaknya cocok nih kita gitu maksudnya. Nah, itulah salah satu copywriting dalam bentuk action ya, dalam bentuk rayuan atau apapun. Tapi yang kita akan bahas sekarang copywriting yang sifatnya tulisan ya. Copywriting yang sifatnya tulisan. Kalau teman-teman sudah bisa membuat copywriting yang menarik, yang membuat perhatian orang teralihkan ke kita, itu sudah kemenangan awal. Nah, teman-teman yang nggak bisa membuat copywriting, ya udah, artinya dia cuman berharap lingkarannya aja, lingkaran pertamanya aja, pertemanannya aja untuk bisa membeli. Ya, tolong dong beli produk gue dong gitu. Dia nggak bisa ngerayu kalau produk ini dibeli. Nah, kayaknya penampilan lu jadi lebih ganteng deh gitu loh, maksudnya ada rayuan yang nggak menjilat karena kan kita berupa tulisan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di kotak kiri bawah ini, jadi produk bagus tapi tanpa copywriting itu hambar Pak, ya hambar banget gitu. Nah, produk bagus dengan copywriting itu cukup untuk dilirik, tapi yang paling keren adalah kalau produk bagus dan copywriting itu bervariasi. Nah, kira-kira teman-teman suka situasi yang serius atau situasi yang agak-agak lucu, agak-agak komedi gitu? Biasanya orang lebih suka karena kita sudah di dunia serius ya. Nah, maka biasanya kita lebih suka untuk membaca copywriting yang agak-agak lucu. Nah, yang seperti itu bisa kita manfaatin, kita bikin copywriting itu ya jangan terlalu yang serius gitu, bisa di canda-candain ya dengan apa kek gitu ya. Nah, kalau teman-teman gaul di Facebook itu sering tuh ada sekarang tentang perang perang Iran Amerika, dikisahin panjang narasinya tapi bahasanya tuh bagus, dihubungkan dengan film Titanic lah, dihubungkan dengan Popeye lah, dan kalimatnya mengalir, jadi kita membaca sebanyak itu tuh kan nggak kerasa itu ya. Itulah copywriting yang keren, membuat orang tidak sadar membaca dari awal sampai akhir dan pengen membaca lagi seperti itu. Oke, nah siapa yang membutuhkan copywriting? Semuanya, intinya gitu, semuanya membutuhkan copywriting. Nah, copywriting ini kan berupa tulisan, tapi bukan cuma tulisan ya, artinya tulisan itu yang pertama nanti akan diterjemahkan oleh teman-teman menjadi public speaking. Pentingnya teman-teman juga belajar public speaking, bagaimana berkata-kata, berkalimat, memilah dan memilih kalimat supaya tidak membosankan. Dan juga kalau public speaking kan penampilan juga penting ya. Nah, kalau copywriting khusus berupa tulisan, nanti tulisan ini bisa diaplikasikan ke gambar, ke video, ke konten asli kita yang ngomong gitu ya.
Jadi kalimat intinya kalau ingin dikenal, dipercaya, dibeli, yang kita butuhkan salah satu hal utamanya adalah copywriting. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita sudah mulai sepakat ya. Jadi modelnya tuh kayak gini. Modelnya tuh apa ya? Kayak kita mau membeli kopi. Ya, kopi tetap kopi. Ya, kopi ya kopi, mau gimana juga kopi ya kopi gitu ya. Ada biji kopinya digiling, dihalusin, dikasih air panas, kopi. Tapi kenapa ada kopi yang harganya 3.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000? Nah, itu adalah tergantung pada hiasannya. Ya, tergantung pada hiasannya. Kalau cuma dikasih di gelas cup terus ditaruh aja, ya udah 5.000 paling gitu ya. Indo Cafe di warteg-warteg misalnya, atau di kita lagi makan nasi uduk, ya saya kan suka makan nasi uduk kayak pagi-pagi ya. Nah, udah selesai 3.000 atau 4.000 gitu. Tapi kalau kita ke Starbucks dan lain-lainnya yang dia hias lah, bunga lah, muka lah, dan segala macam gitu ya, yang ada apa khusus lah, prasiknya itu akan lebih mahal. Nah, inilah fungsi dari copywriting. Bagaimana ada kalimat hook, ya, kalimat yang mengundang perhatian. Setelah itu ada keuntungan yang digambarkan akan didapatkan oleh calon konsumen. Jadi kita gambarkan keuntungan mereka kalau mereka mengambil produk kita atau jasa kita. Lalu kalau bisa di dibuat semacam cerita gitu, dibuat semacam cerita sehingga mereka terundang untuk mengalami hal yang sama secara emosional. Nah, baru kita tawarkan, kalau Bapak tertarik, percaya, silakan menghubungi kami di gitu. Nah, udah langsung dieksekusi bagaimananya. Itu terserah teman-teman kalau udah follow up ya. Jadi kan follow up sudah tergantung kesiapan teman-teman, baik itu mental, baik itu tools, ya jangan sampai udah masuk, udah bagus nih, hooknya bagus, benefit bagus, kata-katanya bagus, dia dia nanya sesuatu, teman-teman belum siap. Kantornya di mana? Oh ya Pak, nanti Pak ya, cari dulu alamat kantornya. Eh, Paketnya apa aja, nyari lagi. Perlengkapannya apa aja, nyari lagi. Kelamaan gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus awalnya bagus, copywriting bagus, begitu masuk masa follow up, teman-teman juga harus bisa menyediakan dengan cepat. Oke. Nah, es kelewatan ya. Oh iya, sip. Nah, ini teman-teman, beberapa model, copywriting yang umumnya ada, ya. Bisa dicatat nih. Boleh dicatat, boleh difoto, bebas-bebas aja gitu ya. Yang pertama biasanya disebut dengan AIDA. Ya, AIDA itu apa ya, bahasa Inggrisnya tuh? Attention, ya. AIDA itu adalah attention, terus interest, terus desire, baru action. Jadi dia melihat kita dulu, ya, tertarik dulu, baru dia pengen banget, baru akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Nah, ini yang umumnya dipakai untuk copywriting secara halus, ya, secara halus AIDA. Jadi kita bikin kalimat hook, setelah dia itu baru kita masukin komponen-komponen yang lain. Nah, ada lagi PAS, ya. PAS itu problem, agitasi, dan solusi. Jadi kita tahu nih masalah orang apa. Misalnya masalah orang itu anaknya susah banget belajar karena matematik itu susah gitu. Nah, itu masalahnya. Terus kita perparah nih. Padahal matematik nanti makin lama makin susah. Kalau dari sekarang nggak dibina, dihancurkan kesulitan dia belajar, maka akan makin sulit dia nanti ke depannya. Nah, baru kita kasih solusi. Nah, kita punya nih resep ampuh, yaitu kita punya resep ampuh. Anak-anak yang bosan belajar matematik akan menjadi happy, ya, akan menjadi efisien cara cara berpikirnya. Itu solusinya. Baru kita tawarin yang lain. Ada lagi FAB ya. Ada fitur, ada advantage, dan ada benefit.
Nah, itu ada dan macam-macam lah ya. Ini kalau dibedah semua itu banyak banget, bisa lebih dari 15 model, tapi di sini saya kasih sekitar 6 aja. Nah, selain dari model-model copywriting ini, apalagi sih ini yang jarang diketahui orang. Yang mana dia? Bentar. Ini agak macet ini PowerPoint-nya. Bentar ya. Oh, belum ya. Sorry. Saya lupa naruhnya. Oke, nah ini yang jarang orang tahu ya di luar sana, bahwa selain model-model tadi AIDA, BAB, FAB gitu ya, APAS dan lain-lainnya, ada yang namanya pola XY, ya, XY. Nah, ini saya kasih dua contoh aja ya. X adalah jembatan menuju Y. Jadi niat Anda berumroh adalah jalan Anda menuju tanah suci. Gitu. Jadi jangan sepelekan niat Anda. Silakan mendaftar dulu untuk memudahkan jalan Anda ke tanah suci. Kayak gitu. Artinya X adalah jembatan menuju Y. Atau ada kalimat-kalimat, jika kamu X maka kamu akan Y. Nah, jika kamu mendaftar saat ini, sekarang juga, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kamu untuk selanjutnya. Misalnya gitu. Ya, jika anak Bapak Ibu mengambil program dari kami, maka kami akan jamin 2 bulan dari mulai belajar anak Ibu sudah paham, misalnya perkalian, pembagian, dan segala macamnya. Nah, kan kalau kayak seperti di Bimba, saya pernah masukin anak saya di Bimba A, I, U, E, O gitu ya. Mereka berani garansi, jika anak Bapak Ibu belajar di Bimba kami, di Bimba gitu ya, dan Bapak Ibu tidak membimbingnya lagi di rumah, anak Bapak Ibu tetap akan bisa belajar, bisa membaca dalam waktu sebulan misalnya gitu, atau dalam waktu 2 minggu misalnya gitu. Nah, itu adalah garansi-garansi dengan pola X dan Y gitu ya. Nah, sekarang kita coba yuk, kita manfaatkan AI ya. Kalau kita membuat sendiri, itu kita kembali ke zaman Kunci aja deh, udah simpan di luar deh. kembali ke zaman 2 tahun lalu ya kalau kita membuat sendiri. Tapi memang teman-teman perlu juga Ada pakai motor siapa? teman-teman tetap harus perlu juga untuk bisa minimal bikin satu kalimat lah ya, minimal bikin satu kalimat. Setelah itu tumpahkan ke AI untuk diperluas lagi gitu ya. Nah, saya contohin. Kita akan coba membuat dengan AI. Teman-teman di sini siapa yang belum pernah pakai apa itu namanya, ChatGPT? Ada? Ada yang belum pernah? Berarti sudah pernah semua ya? Pernah, Ustadz. Oke. Kalau yang belum pernah, harus segera mencoba. Tahu udah pernah atau belumnya teman-teman memakai ChatGPT, bisa dilihat apakah ChatGPT ada di aplikasi teman-teman. Ya, di handphone teman-teman ada nggak aplikasi ChatGPT? Itu satu ya. Atau di Chrome-nya misalkan teman-teman tulis C aja atau CH, langsung keluar ChatGPT di referensi atau rekomendasi situs yang diklik, misalkan kayak gini ya. Nah, misalkan gini nih, kita tulis C aja, nah itu langsung ChatGPT. Nah, itu berarti teman-teman sudah pernah atau sudah sering. Nah, kalau untuk mengetahui teman-teman sering apa enggak pakai ChatGPT, dilihat sejarahnya ya. Sejarahnya ini kayaknya nggak pernah habis nih. Jadi teman-teman di sini akan terus memanjang sampai pertama kali teman-teman berkomunikasi dengan ChatGPT. Nah, kalau di sini baru 4 atau 5 sejarahnya, ya berarti masih jarang banget nih memakai ChatGPT ya. Oke. Nah, ini yang saya akan contohkan. Ya, saya akan contohkan bagaimana saya membuat artikel atau kata-kata untuk promosi ya. Misalnya gini. Kalau saya pengen, ini beberapa teman-teman sudah saya ajarin sebenarnya di kelas-kelas sebelumnya ya.
Kalau teman-teman pengen membuat status WA, ya status WA misalnya, kan status WA kan nggak bisa panjang-panjang ya, kalau nggak salah 160 karakter apa ya kalau nggak salah ya. Kita bilang gini, buatkan ide 170 Ustaz. 170 ya, buatkan ide status untuk WA. Misalnya tentang pakai dunia pakaian anak, dunia pakaian anak. Saya nggak biasa terlalu monoton ya, ke umroh mulu, ke ini dulu gitu ya. Jadi bebaskan aja pikiran teman-teman kalau untuk latihan gitu ya, tentang dunia pakaian anak dengan merek Odin misalnya gitu. Nah langsung, kalau yang sudah sering minta emang langsung dikasih banyak ya. Kalau teman-teman yang baru mungkin dikasih 10 atau 5 kadang ya. Nah kita langsung kasih 30 di status, mungkin dia capek nanti dia minta lagi nih, udah aja langsung kasih gitu ya. Nah pertama kita punya modelnya edukasi ya, anak nyaman bermain, orang tua tenang melihatnya, pilih pakai mendukung aktivitas kecil. Udah, ini cukup kok buat WA ya, ini cukup banget buat WA. Melihat anak tampil rapi dan ceria adalah kebahagiaan sederhana bagi orang tua. Jadi dia nih ngejarnya edukasi atau informasi gitu ya. Nah ini dia mengejarnya efek emosional si orang tua, pengen kali kalau ngelihat anaknya rapi gitu ya dan ganteng cantik gitu ya, pengen kali ini ngejarnya di sana. Nah ini promosi halus atau soft selling ya, cari pakaian anak yang nyaman, berkualitas dan tetap ramah di kantong, kenalan dengan Odin. Nah, jadi dia mengarahkan ke Odinnya gitu ya. Atau status inspiratif, anak hebat berawal dari rasa percaya diri yang tumbuh sejak kecil. Jadi ini juga harapan ke orang tua nih, pengen kali orang tua diiming-imingi harapan bahwa anaknya akan terbiasa rapi, setelah itu muncul rasa percaya diri dan lain-lainnya. Nah, ini soft selling juga ya. Dan selanjutnya ini pola XY, dia kalau teman-teman kayaknya nggak akan keluar nih pola ini, karena kalau memang belum pernah ngobrol dengan ChatGPT ini nggak akan keluar. Ini karena saya minta aja nih jadi keluar. Dan jika anak nyaman dengan pakaiannya, maka mereka akan lebih bebas bermain dan belajar. Oke, nah sekarang coba teman-teman praktek, jangan dengar saya ngomong mulu ya. Coba teman-teman praktek dengan singkat seperti ini, buka chat GPT-nya masing-masing, buat ide status untuk WA tentang apapun bebas ya, apapun bebas. Dan GPT-nya itu kita download dulu. boleh, tapi kalau download kan lama ya, langsung aja ke Google Chrome. Google Chrome tulis Google Chrome bisa. Gimana? Google Chrome bisa. Ya, di Google Chrome aja. Ini saya Read memory. ini ya, saya tulis di chat Zoom chatgpt.com, chatgpt.com. Silahkan langsung diklik. Langsung kalau belum daftar dengan email ya, gampang kok. Daftar melalui Google, nanti pilih email yang aktif, langsung udah bisa gitu. Nah, bedanya apa kalau nggak daftar bisa nggak bisa, tapi kalau daftar itu nanti yang percakapan ini akan terus tersimpan nih, jadi nggak hilang gitu. Kalau nggak daftar ya nggak kesimpan. Bagian gratis ini kan nggak berbayar, daftar aja gitu. Oke, silakan dibuatkan ide. GPT apa? Gimana? GPT apa? Klik ininya. chatgpt.com di chat Zoom ya, di chat Zoom udah saya tulis chatgpt.com. Status WhatsApp apa tadi, Tan? Status, buatkan ide status untuk WA tentang titik gitu ya, titik-titiknya silahkan diisi. Status WA. Buatkan ide status WA ya. Status untuk WA tentang titik. Nah ini nggak butuh waktu lama sebenarnya ya. Setelah dikasih oleh ChatGPT, pilih salah satu. Ingat ya, pilih salah satu. Apa nih, Bu Im? Bu Im kirim apa, Bu Im? Gambar apa gimana? Itu tadi hasilnya keluar dari ya, jadi pilih salah satu ya, boleh di share di grup ya, di grup masing-masing, terserah gimana, tapi sebaiknya di Odin ya, biasa bisa lihat ya,
Saya kan nggak bisa lihat kalau tapi bisa lihat sih. Kan saya kan ada di grup semua ya. Sok silakan dipilih salah satu ya. Misalnya saya pilihnya ini nih. Nah nih karena masa kecil hanya sekali berikan yang terbaik untuk si kecil. Nah ini oke nih. Saya pilihnya nomor 8. Nah, saya pilihnya nomor 8. Saya kirim ke Odin ya. Saya pilih ke Odin misalnya. Ini Odin. Ini kita coba sederhana dulu ya, belum yang kompleks ya. Santai aja. Jalannya tuh nggak buru-buru. Nanti nyampe kok. Dapat nih. Habis itu langsung apa nih? Copy ya. Ini salah satu. Copy. Ini kita tahap memilah dan memilih ya. Memilah dari yang banyak kita baca, yang menarik kita pilih. Nah, silakan berbagi di grup masing-masing. Umroh bukan sekedar perjalanan tapi perjalanan hati untuk lebih dekat ke Allah. Oke. Kalau Pak Nus senang di Copilot ya, oke nggak apa-apa sih. Tapi pilih apa di copy paste ininya aja Pak, copy paste salah yang dipilih aja Pak, jangan semuanya. Duh, banyak amat saya pilihnya. Ingat ya, untuk WA ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga jadi kecil-kecil hurufnya kalau WA, jadi nggak kurang oke, kurang. Baru masak itu. Pakai gelas nggak Om? Jadi di WA itu jangan terlalu banyak kata-katanya, soalnya kalau terlalu banyak nanti jadi kecil-kecil hurufnya, orang juga males baca. Nggak pernah saya ada lihat baca status orang yang banyak kata-katanya saya baca, bener-bener begitu juga saya rasa untuk orang-orang yang lain ya. Maksudnya bahasa kasar nih, bahasa kasarnya saya jangan terlalu GR. eh, Apa yang kita buat itu tulisan panjang itu dibaca oleh orang dari awal sampai habis, apalagi kalau di awalnya itu kurang ngehook gitu ya. Ini menceritakan teman-teman tidak langsung coba letasnya. Oke, sip. Wah ini udah banyak kan nih mulia nih, kan kita buat WA mulia up nih ya, kan kita pengen buat untuk WA bukan untuk yang panjang-panjang. Bunyinya oke. Status premium. Ya itu nomor 2. Pokoknya inget ya, ini WA, ini status WA, dilarang panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang nggak dibaca. Tapi kan waktu kita chat GPT itu memang kita tulis untuk status WA. Nah, berarti kalau dikasih panjang kita batasin cukup 170 karakter gitu. Oke. Buat maksimal 170 karakter. Bayangin nggak tuh punya saya? Yang mana? Itu kan Mas Om Apri, itu kan yang pilihannya banyak dikasih. Terus Ya, kalau kita mau pilih satu, kita copy di salah satunya itu gimana caranya? Tercopy semua. masing-masing handphone itu berbeda-beda, Bu. Nanti Ibu klik aja di badannya itu, nanti biasanya ada pilihan, pilihnya pilih teks. Oh gitu. Pilih teks nanti itu baru di copy. Beda-beda HP sih, beda-beda caranya ya. Menuntut ilmu jalan menuju kebaikan. Nah, sip. Coach, aku bacain ya. Betul. Gimana gimana? Gini nih. Mari persiapkan perjalanan ibadah terbaik Anda dengan Samira. Boleh aja. Iya udah semua. Kayaknya nggak lama-lama ya, karena kan udah minta memilih itu hal yang mudah. Nah sekarang dapat beberapa di grup Odin gitu loh. Nah, bebas ya di grup apa aja, toh kan saya masuk di Kalau gini nih Coach. apa tuh? Gimana? minumin banget. Harus.
Uzubillah gini, apa tadi aku bikin status April ya, teacher. membaca Al-Quran diawali dengan na'udzubillah. Hmm. Gimana? Lagi pidana Mas Usang. Oke. Sip. Sip ya. Oke, nah, udah. Nah, tadi adalah permintaan polos kita ya, permintaan polos kita. Sekarang kita coba hias yuk. Kita mulai bikin yang panjang atau yang pendek dulu deh, yang pendek supaya kita hias-hias dikit. Saya misalnya ya, saya suka nomor 8. Saya suka nomor 8 ya. Kan tadi ada 30 dikasih, ternyata saya suka nomor 8 karena mas kecil hanya sekali, berikan terbaik untuk si kecil gitu. Saya suka nomor 8. Pastikan kalimatnya lebih hook lagi. Ya, lebih hook itu lebih menarik gitu. Berikan pilihannya maksimal 200 karakter lah, maksimal 200 karakter ya. Jadi ini saya di chat Zoom lagi ya, saya copy ya. Bapak Ibu suka nomor yang mana, setelah itu pastikan kalimatnya lebih hook lagi, berikan pilihannya maksimal 200 karakter. Nah, ini adalah pilihan yang dikasih 10 lagi dari yang 8, dikasih 10 yang menurut si ChatGPT kalimatnya itu lebih hook gitu, lebih nendang. Masa kecil tidak bisa diulang, jangan biarkan berlakukan waktunya. Jadi langsung yuk dilakukan, dipraktekin yuk. Yang saya kirim di chat Zoom ya. Nah, oke. Saya suka yang 9 ya. Setiap pelukan, perhatian dan kenyamanan hari ini adalah investasi untuk senyum mereka di masa depan. Nah, kan ngomongnya investasi, padahal kan ayo beli gitu ya, ayo beli barang saya gitu kan. Oke, Pak Ganjar, jangan hanya mencari bagi karena Allah di sana banyak sekali. Oke. Pak Ido, ini tadi ya. Safety pendidikan ya. Udah? Dibikin, diminta yang lebih hook lagi. Olahraga mungkin melelahkan beberapa menit, tapi sakit bisa mengambil kebahagiaan. Tapi sakit bisa mengambil kebahagiaan selama berhari-hari. Tapi sakit bisa mengambil. Ada yang kepotong nggak ngambil Pak Darto? Tapi sakit. Nggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Jadi multi tafsir nih, sakit bisa mengambil kebahagiaan berhari-hari. Oh ini Pak Apri, Yep. kalau saya kan di situ nggak ada nomor, adanya poin-poin nih. Hah? Ada gambar apa? Uang, kayak tasbih, kayak gambar emot api gitu. Jadi kalau saya gimana ini? Kan kalau Pak Apri kan tadi saya suka nomor sekian gitu. Kalau saya gimana ini? Ya copy paste aja. Copy paste Oh aja. gitu. Saya suka kalimat ini gitu aja. Kalimat itu aja ya, gitu. Pas itunya ya. Banyak yang melihat Ka'bah dengan mata tapi umroh mabrur. Ah, keren nih. Keren nih bunyinya nih. Jadi ini yang disebut soft selling ya, yang di bunyi ini soft selling nih. Itu mendorong orang untuk pengen umroh yang mabrur gitu kan. Ada yang datang. Oke.
Ada yang membawa bagi, ada yang pergi mendengarkan pelajaran. Setiap kehilangan mengadakan arti ketegangan. Dan siapa memberi kesempatan untuk eksperimen. Oke. Nah, yang ditulis status oleh Bu Yayat ini status untuk kepribadian ya. Nah, belum masuk ke arah status yang mendorong ke arah penjualan. Enggak apa-apa, namanya status WA bebas-bebas aja ya. Jadi teman-teman, status WA itu jangan melulu tentang jualan ya. Bisa motivasi, inspirasi, baru informasi, baru promosi. Gitu ya, minimal itu ada 4. Silakan dicatat. Pertama, motivasi, kedua inspirasi, ketiga informasi, keempat promosi. Nah, itu digonta-ganti aja. Oke, sip. Im. 1 menit lagi ya. Baru kita beralih ke Ada apa status aja Om? Motivasi, inspirasi, informasi promosi. informasi, promosi. Jualan. Ya, jadi orang tuh nggak bosan. Dia mah kalau status jualan mulu. Tapi kalau sekali-kali kita Jualan mulu. kita kasih masukan edukasi gitu ya tentang bagaimana Doa boleh ya Ustadznya, doa yang motivasi. boleh. Udah? Oke, yuk kita masuk ke poin intinya, membuat copywriting yang agak panjang ya, membuat copywriting yang agak panjang. Nah, misalnya tadi saya udah suka dengan mana ya tadi ya saya bilang. Nomor 9 ya. Biasanya saya ke nomor 9. Saya perluas lagi nih. Ya, untuk nomor 9, saya perluas lagi. Sekarang kita akan belajar memperluas dari yang pendek atau memanjangkan ya, memanjangkan dari kalimat-kalimat pendek. Saya suka nomor 9. Ya, saya suka nomor 9. Buat artikel atau kalimat promosi dengan metode AIDA. Ya, dengan metode AIDA. Sebanyak misalnya 50 kata dulu deh. 50 kata. Ingatnya AIDA ya. AIDA. Siap lo kan, perhatian kenyamanan hari ini ada investasi untuk mereka di masa depan. Baru dikembangkan oleh mereka, oleh si ChatGPT. Buat Anda bertumbuh dengan nyaman setiap hari, pakaian tempat bertanya. Nah, baru Odin nih, Odin kena di sini. Odin menghadirkan pakaian anak kegiatan segala macam. Nah, ini AIDA ya. Nah, kita akan bandingkan dengan metode PAS. Kita coba bandingkan dengan metode PAS. Tadi ada yang ingin metode PAS itu apa? AIDA kan attention, interest, desire, action. Ya. Orang terperhatikannya ke kita dulu, baru mereka pengen, terus mereka berhasrat untuk membeli, baru mereka akan melakukan pembelian. Saatnya, ini CTA-nya nih, saatnya berikan yang terbaik untuk si kecil, hubungi kami sekarang dan temukan koleksi favoritmu. Nah, ini actionnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita pengen pakai metode PAS. Sama kayak gini ya. Saya suka nomor 9. Buat artikel atau kalimat promosi dengan metode bukan AIDA lagi, tapi PAS. Pakai metode PAS. Kita coba ya. Nah, setiap perlukan perhatian dan kenyamanan ini sama ya. Nah, ini nih. PAS itu kan tadi apa? Problem dulu, baru diagitasi, diperparah gitu ya. Baru kasih solusi. Nah, anak yang tidak nyaman dengan pakaian jadi sering rewel, sulit fokus bermain, bahkan merasa gerah. Ini problemnya. Nah, diperparahnya dengan apa? Masalah kecil ini bisa mengurangi keceriaan mereka setiap hari. Nah, baru kita kasih solusi. Odin hadir dengan pakaian anak nyaman, lembut, dan mendukung aktivitas kecil, aktif dan penyuh senyuman. Nah, tinggal kita tambahin deh
data apa hubungi kami untuk menghubungi kami di dada seperti itu. Oke. Nah, ini yang metode PAS. Kita coba yang metode FAB. Ya, FAB. Fitur apa sih? Advantage dan benefit ya. Nah, kita FAB. Mana tadi? PAS kita ganti dengan FAB. FAB. Ya teman-teman silahkan coba sendiri ya, bebas-bebas aja. Nah ini fiturnya di sini. Ya. Pakaian berbahan lembut, nyaman, aman untuk aktivitas sehari-hari. Tapi ini nanti dihapus ya, fiturnya dihapus. Ini dia cuma nunjukin aja. Ini loh kalimat fiturnya. Biasanya mendukung anak bergerak bebas tanpa rasa gerah atau terganggu. Nah ini adalah keuntungannya. Hasilnya lebih ceria dan ini hasilnya. Ini fasilitasnya gitu. Sip ya. Nah itu yang apa namanya dengan model FAB. Sip. Nah sekarang kita coba berkreasi lagi. Ya berkreasi lagi. Sama ya. Saya suka. Coba diketik di share Ingat ya tadi. promnya. Lalu Coba promnya share. PAS. Lalu FAB. Ya. Nanti teman-teman bisa coba yang lain lagi, ada BAB, ada CAC gitu ya, ada macam-macam. Nah, sekarang kita coba yang model XY. Ya, XY. FAB ini metode ini kita ganti dengan jika X maka Y. Nah, dengan metode jika X maka Y. Maka Y. Gitu ya. Jika anak merasa nyaman dengan pakaian yang dikenakannya, maka ia akan lebih senang belajar, intinya gitu. Terus, jika aktivitas yang berjalan dengan tanpa gangguan, maka senyum dan keceriaan tumbuh setiap hari. Itulah mengapa Odin hadir, kayak gitu. Ya, ini jika X maka Y. Atau kita ubah lagi, misalnya bukan jika X maka Y. Kita bilang jika kamu tidak X, maka kamu akan Y gitu. Jika kamu tidak X, maka kamu akan Y. X itu sebuah kondisi, Y juga sebuah kondisi. Ya, nggak usah kita mikir-mikir lah X dan Y-nya apa. Biarin aja si ChatGPT mikir ya. Nah, jika Anda tidak memperhatikan kenyamanan pakaian anak, maka mereka bisa lebih mudah menjadi gerah. Jika hal itu terjadi tiap hari, maka keceriaan kecil makin berkurang gitu. Jadi dia dikasih lagi warning ke orang tua. Jadi jika tidak X maka Anda akan Y gitu. Sip? Bisa? Saya kasih ini ya, saya kasih model-modelnya ya. Pertama tadi apa? AIDA. Saya kasih di chat Zoom. Terus PAS. Silahkan ke chat Zoom ya untuk mengcopy pastenya. Baru FAB atau yang keempat dengan X dan Y. Terus yang kelima sama X dan Y tapi modelnya jika tidak X maka kamu akan Y. Nah, tuh silahkan nanti bisa dipilih-pilih deh tuh. Bisa dipilih-pilih modelnya seperti apa. Oke, nanti prakteknya silahkan masing-masing di rumah ya, atau di rumah, emang di rumah ya, maksudnya masing-masing di handphone sendiri, biar kita selesaikan materinya nih. Nah, teman-teman, berikutnya, apalagi metodenya, saya bikin gini, ya. Saya suka nomor 9, buat artikel atau kalimat promosi, langsung saya giniin. Ini nggak pakai metode, ya, nggak pakai metode.
saya suka nomor 9, buat artikel atau kalimat promosi sebanyak 50 kata gitu, dengan genre religi misalnya gitu ya, pakaian anak tapi genrenya genre religi. Kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Nah, anak adalah amanah dari Allah tuh, kalau udah religi gitu tuh bawa nama Allah tuh ya, yang akan diminta pertanggungjawaban, memberikan pakaian nyaman dan baik bukan sekedar kebutuhan tapi bentuk kasih sayang bernilai ibadah. Jadi kita sentuh dari sisi emosi religinya. Semoga setiap perhatian yang kita berikan menjadi jalan tumbuhnya anak sehat, ceria dan berakhlak mulia. Ya gitu. Ya, kita sudah tidak pakai yang pas, XY, kita pakai langsung. Permintaannya Ustaz. Ya. Permintaannya apa? Saya suka nomor Kirim di chat Zoom ya. Saya Yo. suka 9 untuk buat artikel atau kalimat promosi langsung sebanyak 50 kata, baru belakangnya dengan genre religi. Sip. Nah, sekarang kita ubah deh. Jangan Ngebut banget ketinggalan nih. nggak apa-apa kan di chat Zoom-nya Malah. makanya buru-buru di chat Zoom itu buru-buru di copy. Jadi ini aja Iya. perhatiannya ke saya aja ya. Perhatiannya ke saya aja dulu, jangan praktek. Kalau praktek Oke, dijamin pasti ketinggalan nanti. aman. Konsentrasi aja ke saya dulu. Nanti Ya. praktek di belakangan. Nah, yang berikutnya ini genrenya kita ganti dengan genre komedi. Nah, genre komedi. Kita lihat apa hasilnya. Nah, kadang anak rewel bukan karena lapar, bukan ngantuk, tapi bajunya bikin gerak seperti sedang latihan jadi sate. Nah, ini harapnya komedi nih. Jika si kecil sudah mulai protes sambil salto keliling rumah, nah, ini dilebih-lebihkan ya, mungkin saatnya pilih pakaian lebih nyaman. Nah, seperti itu komedi nih. Kita ganti komedi ini menjadi misalnya apa ya, satire itu kayak nyindir ya, satire. Ini saya copy lagi ya, yang tadi komedi, satire itu nyindir ya, ingat ya. Oke, sebagian orang rela berjam-jam memilih pakaian untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak cukup penting ada pada haknya. Jadi ini nyindir sama orang tua nih, buat dirinya sendiri mewah-mewah gitu ya. Buat anaknya enggak, yang penting ada aja. Padahal yang dipakai seharian justru si kecil, bukan orang tuanya. Aneh memang kenyamanan anak sering dianggap urusan kecil sampai mereka mulai rewel dan protes dengan caranya sendiri. Kayak gitu ya. Ini satire namanya. Nah, teman-teman, puncak dari gaya-gaya ini sebenarnya masih banyak gaya yang lain ya, masih banyak banget gaya-gaya yang lain untuk membuat copywriting, tapi nggak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan ya. Nah, kita akan coba, ini kan teman-teman tadi sudah mengetahui pola AIDA dan sejenisnya, teman-teman juga sudah mengetahui pola XY, malah nanti ada XYZ gitu ya, dan teman-teman sudah mengetahui genre, nanti ada pola emosi, nanti ada lagi pola, saya lupa lagi, ada kurang lebih minimal 7 pola tuh yang bisa dilakukan gitu ya. Dan itu kalau kita memakai pola-pola ini secara ngacak, secara gantian gitu, orang tuh nggak bosen gitu, nggak bosen dengan kalimat-kalimat kita. Nah, jadi mereka kalimat kita lebih variatif gitu ya teman-teman ya. Nah, apa puncaknya? Puncaknya adalah kombinasi. Oke, kombinasi. Sama seperti tadi. Saya suka nomor 9 ya, buat artikel atau kalimat promosi. Sekarang kita kombinasikan dengan metode AIDA dan pola. Jika kamu X maka Y ya, sebanyak, nah, karena ini campuran, kita lebih fleksibelkan dia sebanyak 100 kata dengan genre religi misalnya. Nah, ini kita campur-campur sari ya. Nah, gitu. Saya copy dulu ya di chat Zoom. Tuh, kita kirim. Ini akan lebih banyak, tapi
dia sudah pencampuran antara beberapa pola ya. Anak adalah, nah ini religi nih, anak adalah amanah Allah. Jika Anda, nah ini udah mulai ke Aida ya. Jika Anda memberikan apa sih Aida hati, nah, mereka lebih nyaman, mereka menjaga aktivitas sehari-hari, bentuk sederhananya memilih pakaian layak gitu ya. Baru Odin menghadirkan, nah ini sudah mulai apa namanya penawaran, ya, desire-nya, tumbuh kembang mereka, berikan, nah seperti ini actionnya, berikan yang terbaik hari ini, semoga menjadi amal kebaikan, bernilai pahala, menghadirkan senyum bagi orang tercinta. Gitu. Ya, jadi kita bisa gabungkan antara tiga model copywriting. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah tahu ada 5 atau 7 jenis copywriting yang ada, gitu ya. Sip. Jadi tadi makanya Peramas apa? Peramas ya? Di chat Zoom-nya silakan Peramas. buru di ini ya, buru-buru di copy ya. Nanti kalau lihat rekamannya juga kadang suka ketinggalan tuh. Yang di chat Zoom-nya silakan di copy, saya kasih kesempatan dulu. Yang di chat Zoom silakan di copy. Mas, nggak ada. Apa tuh? Nah, teman-teman, ini seperti yang dilakukan Bu Yayat ya. Jadi teman-teman, kalau ini kan Aida nih. Nah, kata-kata perhatian, minat, keinginan, tindakan, nanti minta dihapus aja ya. Kata-kata, misalkan ini, metode Aida tanpa menyebut kata Aidanya gitu. Kan jadi nggak lucu ya, perhatian, ingin cemilan, gitu kan, minat, nggak lucu gitu, jadi nggak bagus. Jadi ini harus dihilangkan nih. Perhatian, minat, keinginan, dan tindakan itu harus dihilangkan. Ya. Jadi apa nih? Bu Dewi. Ya, sip. Maaf ya, kopi kemana? Nah, sama juga ya Bu Yayat, ini yang kalimat awalnya dihilangin aja Bu Yayat nih. Berikan berikut contoh kalimat itu dihilangin aja. Sip. Oke, itu ya. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nanya Pak, Yuk, nanya silakan. Pak. Ya. Biasanya Ada. yang ideal tuh kata-kata untuk di WA group atau di Facebook itu baiknya berapa kata ya Pak? Soalnya tadi ada yang kepanjangan, disuruh singkat banget gitu Pak. 100 aja Bu. Yang tadi saya bikin kan 100. 100 ya? 100 karakter apa 100 kata? 100 kata. Kalau di luar WA ya, kalau WA karakter. Karakter itu kalau di WA itu maksudnya huruf ya. Kalau kata, ini kata modelnya. Begini. 100 kata. Ya makanya lebih orang akan lebih nggak berasa baca kalau kita ganti genrenya genre komedi gitu atau komedi santai ya. Misalnya gini, komedi santai orang akan lebih nyaman ngebacanya. Nah, pernah merasa rumah mendadak seperti arena balap karena sekecil lari kesana kemari teriak lintas tanpa sebab menjelas kayak gitu. Jadi dia udah mulai kayak kalimat-kalimat yang cak ya. Kalau yang apa? Ini formal ya, religi, edukasi itu kadang membuat orang agak sedikit bosan. Gitu. Sip, ada lagi? Ada pertanyaan? Beres? Oke. Benar nih nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Oke. Aman. Nah, teman-teman, ini saya pengen memperkenalkan platform Odin ya. Jadi Odin itu sebenarnya jarang juga nih teman-teman dikenalin dengan platform-platform buatan Odin. Tapi sekarang Odin itu sudah mulai bukan cuman ngajarin, tapi membuat platform yang bisa membantu teman-teman. Pakai AI kan sudah efisien ya. Tapi kita sudah membuat platform yang membuat teman-teman jauh lebih efisien lagi.
Nah, namanya itu adalah copywriting prompt generator. Ya, copywriting prompt generator. Jadi, teman-teman silakan dicoba. Ini saya sudah buat time waktunya. Ya, saya sudah buat time waktunya sekitar 3 hari. Ya, silakan dilihat chat zoom-nya. Ya, silakan dilihat chat zoom-nya. Buru-buru di copy, paste, dikirim ke WA masing-masing lah ya, bebas. Nah, saya tunjukkan cara penggunaannya. Nah, ini masa uji coba, masa promosi lah ya, selama 3 hari ke depan. Nah, ini contoh seperti ini ya. Setelah kita buka odin.biz.id /copywriting cewek strip prompt strip gen generator. Jadi misalkan kita bikin di sini ya, tema baju anak, produk atau usahanya namanya Odin, deskripsi produk menyediakan, kan yang tahu kan kita ya, kan ChatGPT nggak tahu produk kita apa, yang tahu kita, maka ini harus dideskripsikan oleh teman-teman. Menyediakan ragam baju anak yang pas dengan kondisi anak, bahan adem, anti lengket dan menyerap keringat, misalnya gitu ya, menyerap keringat. Kalau yang memang merasa tidak produksi, nggak produksi ya, misalkan deskripsi usaha, nggak produksi boleh, mau diisi juga boleh. Odin adalah perusahaan misalnya ya, perusahaan penyedia pakaian anak sampai dewasa misalnya gitu. Nah, tuliskan keunggulan utama, menyesuaikan musim dan negara tempat dan musim aja deh, menyesuaikan musim misalnya gitu. Promo bonus misalnya gitu ya, beli 5 gratis 2 misalnya gitu. Target pasar berarti kan yang beli kan ibunya ya, nah, berarti 30 sampai 50 tahun. Masalah target berarti apa? Anak sering menggunakan baju yang gerah dan tidak menyerap keringat misalnya begitu. Nah, nama seller teman-teman ya, misalkan Apri, nomor WA bla bla bla, web misalnya ini gitu ya, atau Odin deh, odin.biz.id. Nah, teman-teman kalau yang punya usaha harus punya landing page ya. Nah, teman-teman sebenarnya juga gitu, kalau belum punya landing page silakan hubungi saya untuk punya landing page juga. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Pola logikanya tadi kan cuma 2 ya saya kasih ya. Kalau X maka Y, kalau tidak X maka Y. Nah, ini banyak nih sebenarnya. Jika belum X maka belum Y, jika belum X dan Y maka tidak bisa Z. Banyak orang yang ingin Z tapi tidak mau X, dan selanjutnya. Kita pilih deh, misalkan semakin X semakin Y. Nah, ini juga sama nih. Ada AIDA, PAS, BAB, FAB, CASH, ACCA, 4P, dan storytelling. Dan kita pilih misalnya AIDA. Ya, atau kita pilih PAS deh. Emosinya. Nah, jadi kita bisa memperkirakan mau yang harapan atau bahagia atau bangga atau haru dan selanjutnya. Misalkan saya pengen bahagia gitu ya. Gaya bahasanya supaya nggak membosankan, saya pilih komedi. Nah, ini panjang tulisan, misalnya saya pilih 100. Udah, seperti itu aja. Nah, baru kita seduh prompt namanya. Ini yang saya maksudkan, membuat prompt itu membuat copywriting semudah menyeduh kopi. Ini makanya disebut seduh prompt. Begitu kita seduh prompt, ini sudah ada. Ya, ini sudah ada. Baru kita salin. Nah, kita salin. Nah, dari sesudah kita salin baru kita datang ke ChatGPT. Nah, kita datang ke ChatGPT. Kalau tadi kan kita ngetik gini ya. Nah, sekarang kita tinggal paste aja. Nah, dia sudah panjang tuh ininya. Apa itu namanya? Keterangan prompt-nya. Prompt yang diberikan ke ChatGPT untuk memberikan kita copywriting-nya. Ya, seperti ini ya. Nah, baru tinggal kita klik aja. Jebret. Baru dia bikin sendiri. Nah,
Ini model pas ya. Nah, sudah ada promonya, sudah ada hubungi Aprinya, sudah ada webnya, dan sudah ada mana? Nah, sudah penyedia pakaian dewasa, ban adem, anti lengket dan segala macamnya. Udah, jadi kita tuh enggak terlalu ribet memikirkan pola-pola, tinggal klik semua terbentuk begitu. Ya silakan dicoba sekali ya dengan apa? Dengan dipakai Odin itu. Silakan ya. Diisi. Izin Om, Gimana? izin minta di share screen yang sebelum di chat ke GPT, yang tadi Om isi-isi. Kan udah ada ini Bu, linknya. Oh iya, Silakan udah ada di chat Zoom ya linknya ya. ya Oh, siap. jadi kalau udah habis diisi semua diklik salin ya, Om Ab. Diklik seduh. Diklik Oh, seduh seduh. prompt, baru disalin. Nah, baru pas sudah salin Oh, itu ke chat GPT. oke. Jadi Sip. seduh prompt itu untuk membuat promptnya, baru disalin, baru kita ke chat GPT kasih promptnya tadi untuk membuat copywriting. Yang sudah boleh langsung kirim di grup ya. Masih pakai laptop ya, Mai. Pakai HP bisa Pak? Kecil-kecil. Masa sih saya pakai HP saya bisa kok. Coba saya pakai HP ya. Nih. Saya pakai HP. Ini saya pakai HP, Dad. Iya, bisa kan? Bisa. Bisa. Jadi kita coba tadi mana ini ya. Tadi. Ini. Nah, ini tampilannya nih. Gampang kok. Nggak susah kok. Ya tinggal klik pilih yang memang harus diisi. Mau diisi ya. Diisi boleh, nggak juga boleh. Berarti kalau nggak diisi, nggak ada di keterangan copywritingnya ya. Kalau diisi, itu akan lebih bagus, lebih lengkap. Udah, setelah itu seduh prompt, baru salin, baru ke chat GPT, dipaste di chat GPT. Yang sudah, boleh silakan. Ini Pak Darto udah pakai yang Odin bukan? Iya. Udah ya, udah pakai yang Odin ya. Oke, sip. Ini akan jauh lebih mudah dan lebih efisien ya kalau kita menggunakan platform. Kalau mau manual nggak apa-apa juga, itu lebih lebih kena di hati ya. Tapi kalau mau lebih efisien, lebih cepat, lebih banyak kombinasinya, pakai platform aja. Sip, teman-teman. Mana nih yang udah coba? Silahkan dikirim. Yang mana? Yang nggak perlu diisi, jangan diisi gitu ya. Ada yang mau setoran? Ini lagi pada gadget, apalagi pada bengong nih. Masih ngetik. Oh, masih ketik. Oke, sip. Soalnya nggak kedengeran ketikannya. Yuk, semangat. Nggak apa-apa, Bu Ina. Ketinggalan, yang penting bisa makainya. Ya.
pakai platform Odin yang ada di chat Zoom. Kita lihat yang 2000 berapa? Apa nih? Oh, masih yang pendek ya, Bu Ria ya? Yang bosankan titik-titik banyak banget seperti jahitan. Aduh, apa itu maksudnya? Umroh yang niat terus. Ya, siapa yang udah berhasil? Silakan. Ini pakai ini ya, aplikasi baru Odin From yang itu ya, Ya. copyright game. Tema, ini contoh. Misalnya tentang apa, pakaian, apa emas, atau apa gitu. Contoh yang ada aja lah, masukin contoh yang ada. Setelah seduh, salin. Ya, setelah seduh salin, baru ke ChatGPT. Contoh yang ada aja lah, biar nggak lama ngetik. Ya bisa ya, contoh ngedit contoh yang ada. Ya bisa, harus tergantung HP aja. Tergantung HP. Ya ini mau ngedit kok, nggak ini. Terus apa sih? Mau ngedit kok nggak bisa diklik sih. Kursornya nggak bisa dipindahin. Kalau mau pakai yang ada. Itu udah di HP masing-masing ya. Saya nggak tahu tuh di HP masing-masing. Oke, teman-teman. Begitu ya. Jadi silakan dicoba selama 3 hari ke depan. Ini adalah aplikasi berbayar. Jadi teman-teman kalau memang nanti pengen memanfaatkan aplikasi ini, bisa japri saya untuk memiliki, insya Allah untuk teman-teman yang hadir di sini ya, saya sebutin ya. Bu Inas, Pak Sigit, Bu Yayat, mana lagi nih? Yang hadir di sini ya, pokoknya silakan dinikmati fasilitas gratis selama 3 harinya. Ya, sambil saya mengembangkan biar lebih sempurna lagi. Nanti untuk harganya silakan japri dulu, insya Allah akan diberikan harga yang nggak mahal lah buat teman-teman semua. Oke, sebagai penutup ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Itu saya udah kirim dia. Hasil dari ChatGPT. Yang mana Pak? Udah tak kirim di Odin. Oh di Odin ya, ntar dulu. Kita lihat. Kita lihat. Belum. Lupa Odinnya. Aduh, kasih gitu ya. Udah nih Bu Umi Atati ya, udah nih. Oke, sip, keren. Ya, enak kan? Udah ada kontaknya, udah ada kalimatnya. Tinggal teman-teman milih aja metodenya mana, dicampur-campur sari aja, gitu. Makin banyak teman-teman berekspresi, makin bervariasi kalimat-kalimatnya. Ini Bu Lia Apni apa nih, menuju tanah suci. Oh, ini masih pendek ya, yang masih di WA ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan dicoba-coba sendiri. Nanti di rumah saya pengen ada laporan ya di grup. Ini apa, siapa nih? Pak Ido ya. Oke, Pak Ido juga udah nih. Ya, di grup silakan dipraktekkan dan dilaporkan di grup masing-masing supaya ketahuan nih yang ngerjain siapa, yang ngerti siapa. Kalau nggak ngerti boleh tanya di grup masing-masing ya. Atau saya ada di dalam grup itu. Demikian teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan, terburu-buru atau mungkin terlalu pelan gitu ya, belum jelas. Silahkan diskusikan di grup masing-masing. Saya tunggu reportnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami buat. Pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa dijawab juga. Billahi taufiq wal hidayah. Ya. Ini deskripsi usaha kan contohnya jelaskan profil usaha, maksudnya apa nih? Ya, misalkan tadi Odin adalah pengembang pakaian apa, misalkan Samira adalah penyedia layanan travel gitu. Terus misalkan Ina Emas adalah penyedia layanan
emas membutuhkan emas apa, seperti itulah. Kalau memang merasa butuh diisi, kalau nggak butuh diisi ya nggak usah. Tapi ya nanti di hasilnya juga nggak ada deskripsinya gitu ya. Sip, oke. Keunggulannya kita sebutkan, misalkan Misalkan kami satu-satunya yang mereparasi emas rusak di Cirebon misalnya kayak gitu. Ya. Oke, keunggulan kita misalkan di Samira satu-satunya travel yang mendapatkan rekor muri 3 kali dan rekor dunia selama berturut-turut kayak gitu. Oke, keunggulan yang memang di orang lain nggak ada. Kalau cuman menjual pakaian ya nggak unggul tuh namanya, semua juga menjual pakaian gitu ya. Oke, nuhun. baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.